Pemirsa, pemerintah membantu pemulihan dokumen kependudukan korban bencana banjir dan longsor di Sumatera yang hilang dan rusak. Selain itu, pemerintah juga menerjunkan alat-alat berat untuk membersihkan sisa-sisa material bencana untuk mencegah bencana susulan kembali terjadi. Dua berita ini menjadi bagian dari rangkuman sejumlah informasi dari bencana banjir dan longsor di Sumatera. Berikut selengkapnya untuk Anda. Personel kepolisian Polres Gayo Luwes, Aceh terus menyalurkan bantuan logistik ke sejumlah wilayah terisolir pasca banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Gayo Luwes. Akses jalan yang tertutup longsor serta kondisi medan yang sulit tidak menyurutkan upaya distribusi bantuan bagi warga terdampak. Salah satunya adalah Desa Uyem Beringin yang kini terisolir akibat bencana. Sesampainya di desa ini terlihat sejumlah warga masih mengais barang dan material yang sekiranya masih dapat digunakan untuk membangun tempat tinggal kembali. Di desa ini sebanyak 149 rumah rusak berat. Akibatnya keterbatasan tenda pengungsian membuat 183 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi secara mandiri ke tempat lain. Sementara 20 kepala keluarga lainnya mencoba bertahan dengan membangun tempat tinggal. Tumpukan kayu gelondongan masih menyumbat aliran sebuah sungai di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Kondisi ini membuat warga sempat khawatir gelondongan kayu ini menjadi masalah baru bagi mereka jika datang hujan deras. Masyarakat khawatir banjir bandang kembali terjadi dan kayu-kayu ini kembali merusak rumah-rumah di sekitarnya. Sebelum kondisinya seperti ini, dulunya sungai ini sangat asri dan sering dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan sehari-hari. Di tengah aliran air sungai yang deras, warga Desa Pasir, Kecamatan Tripejaya, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh terpaksa menyeberangi sungai menggunakan tali dan kabel sling dengan penahan batang bambu. Kondisi ini harus mereka hadapi demi bisa mengungsi ke tempat lain setelah desa mereka diterjang banjir bandang. Selain itu, desa mereka juga kini terisolir akibat akses jalan terputus akibat longsor. Ada lebih dari 900 kepala keluarga yang memilih mengungsi karena tidak memiliki tempat tinggal pasca bencana menerjang. Tidak hanya akses jalan yang terputus, namun jembatan yang jadi akses utama juga hancur diterjang banjir bandang. Akibatnya, masyarakat terpaksa melewati jalur terjal untuk sekedar mendapatkan bantuan dan makanan sehari-hari. Sejumlah anak-anak korban bencana longsor dan banjir bandang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai merasakan gatal-gatal akibat banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu. Penyakit gatal-gatal yang menyerang pengungsi diduga akibat mereka terpaksa menggunakan air kotor untuk beraktivitas. Total sudah 3 minggu para pengungsi menggunakan air kotor sampai timbul gejala gatal-gatal. Hingga saat ini bebatuan obat masih tercukupi. Namun warga khawatir jika stok obat habis dan penyakit gatal masih terus berlangsung. Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat memutuskan untuk menyetop masa tanggap darurat bencana banjir bandang sejak Sabtu 13 Desember 2025. Saat ini, pemerintah memutuskan Kota Padang Panjang masuk masa darurat pemulihan. Keputusan tidak memperpanjang masa tanggap darurat ini diambil setelah mendengar banyak masukan. Meski masih ada 33 korban bencana yang belum ditemukan. Sementara itu, ada beberapa titik longsor yang juga belum diperbaiki. Kini, pemerintah Kota Padang Panjang dalam tahap transisi untuk masuk dalam masa darurat pemulihan. Meski begitu, pencarian korban bencana alam masih terus dilakukan. Pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terlihat sejumlah alat berat mulai dikerahkan untuk membersihkan material tanah dan kayu di Sungai Aek Garoga. Pembersihan material ini berada di Sungai Garoga 1 dan Sungai Garoga 2 yang mengalir di dekat Desa Garoga yang telah habis disapu banjir bandang. Pembersihan material kayu dan tanah pasca bencana sebagai salah satu upaya mengantisipasi adanya banjir susulan di daerah ini. Beginilah aksi anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara dalam mengevakuasi warga yang akan menyeberangi sungai dengan perahu karet.
Derasnya arus sungai membuat personel kepolisian ini harus berupaya membawa warga untuk mengungsi di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Proses evakuasi melalui jalur sungai ini dilakukan karena kondisi jalur darat sangat licin dan berlumpur akibat banjir bandang. Kementerian Dalam Negeri memberikan karpet merah untuk korban bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang ingin memulihkan data kependudukan. Dokumen yang bisa dipulihkan dengan cepat mulai dari KTP sampai akta kematian. Pemerintah sudah menyiapkan 4.000 belangko kependudukan untuk memulihkan berkas warga yang hilang karena bencana alam di wilayah ini. Jika kurang, pemerintah akan melakukan penambahan dalam waktu dekat. Pemulihan data kependudukan para korban bencana juga dipastikan tidak akan dipungut biaya. Kemendagri juga memastikan akan berkeliling ke wilayah lainnya di Sumatera untuk memastikan catatan kependudukan warga yang jadi korban bencana bisa segera dipulihkan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.